kita sudah menyalurkan 100%, tapi transaksinya di masyarakat itu 99,22%. Ada kemungkinan yang bersangkutan meninggal, ada yang kemungkinan juga pindah dan sebagainya. Jadi beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama admin. Sebelum lanjut jangan lupa like, komen dan subscribe. Untuk anggaran bantuan sosial itu adalah sebesar 97.061.416.000 rupiah. Ini data ini berbeda dengan data Pak Ketua yang 78 triliun karena ada bantuan tambahan untuk BLT minyak goreng dan BLT BBM. Yang angkanya untuk minyak goreng 6 triliun 195 miliar. Untuk BLT BBM 12 triliun 390 miliar. Realisasi dari 97 triliun 928 miliar 61.416.000, realisasinya adalah 96 triliun 534 miliar 399.587.261 rupiah atau 98,58%. Terdiri dari rinciannya adalah belanja pegawai realisasi 91%, belanja bantuan sosial realisasinya 98,69%. Kemudian belanja barang realisasinya 96,55%. Belanja modal realisasinya 99,93%. Kemudian untuk realisasi belanja bansos tahun anggaran 2022 itu sebesar 93 triliun 86 miliar 716 juta 563.000. Realisasinya adalah 91 triliun 884 miliar 679 juta 114.935 rupiah atau sebesar 98,71%. Ditjen Resos sebesar 595,21 M dan 602,25 miliar. Ditjen Rejamsos ini untuk PKH dan bencana dan PSKBS juga Rutilahu 29 triliun 09 triliun 29 menjadi 29,26 triliun. Daya sos ini untuk BPNT sebagian besar sejumlah 62 triliun 19 triliun 62,19 triliun dari Pagu 63 triliun 20,23 triliun 63,23 triliun, mohon maaf. Kemudian untuk asistensi rehabilitasi sosial ini bantuan sosial sebesar 602,25 M, realisasinya 595,21 M atau 98,83%. Dengan jumlah alat bantu sebesar 15.478 unit. Kemudian ada rinciannya untuk penyandang disabilitas netra 31.628, kemudian atensi penyandang disabilitas 61.450 orang, kemudian permakanan disabilitas tunggal itu 39.782 orang, kemudian atensi KBK realisasi 46.093 orang,
Kemudian untuk anak realisasi 27.559 anak. Jadi ini bentuknya tidak hanya berupa bantuan sosial, tapi yang juga respon kasus. Jadi kami juga memberikan respon kasus. Kemudian anak yatim untuk COVID 39.092 anak. Kemudian untuk anak yatim piatu yang kami ngusulkan kemudian disetujui, ada tambahan anggaran realisasinya 378.755 anak. Kemudian atensi untuk lanjut usia itu 51.097 orang. Untuk permakanan lanjut usia tunggal 247.147 orang. Ini adalah dokumentasi bantuan-bantuan. Kemudian berikutnya nggak usah. Ini untuk permakanan lansia. Kami lanjut. Lanjut aja. Nggak usah ya, nggak usah video ya Pak. Boleh kalau ada Bu. Boleh ya. Boleh. Ya. Kalau itu terbaik buat Ibu ya kita. Ada Pak. Saya lanjut aja Ya. untuk angka-angkanya supaya saya juga nggak bingung nanti lihat ini. Saya lanjut aja dulu. Yang perlindungan sosial korban bencana alam. Ya, untuk korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat ini 776.256 orang. Kemudian korban bencana alam yang mendapatkan bantuan pemulihan sosial dan layanan dukungan psikososial 3.700 orang. Kemudian bansosnya senilai 282,57 M, realisasinya 280,43 miliar atau 99,24 M. Kemudian ini fasilitasnya di bencana. Kemudian ini perlindungan sosial korban bencana sosial dan non alam. Ini kita sebetulnya ini kenapa 100% sebetulnya kurang Mbak, karena itu kemarin kita minta dana dari dana hibah karena kanjuruan Mbak yang meninggal banyak, sehingga kita cuman ini mestinya ditulis itu ya, melebihi dari 100%. Korban bencana sosial dan non alam yang mendapatkan bantuan realisasinya 48.457 orang. Kemudian marga masyarakat rawan bencana sosial 30.600 orang. Kemudian untuk kelompok masyarakat 250 kelompok. Kemudian ini program Keluarga Harapan, anggarannya 28.709.816.300.000. Sukses salur sebesar 28.700.000, jadi 100%. Kemudian namun transaksinya itu yang transaksi jadi dari kita menyalurkan sudah diterima oleh bank. Nah, tapi realisasinya di masyarakat jadi beda Pak, antara salur dengan transaksi itu beda. Jadi kita sudah menyalurkan 100%, tapi transaksinya di masyarakat itu 99,22%. Ada kemungkinan yang bersangkutan meninggal, ada yang kemungkinan juga pindah dan sebagainya. Jadi beda antara salur dan realisasi transaksi. Jadi ini rinciannya realisasi penyaluran. Kemudian yang berikutnya
rumah sejahtera terpadu. Jadi RST anggarannya 212 miliar, realisasinya 212 miliar atau 100%. Ini salah satu. Kemudian program pemberdayaan sosial. Jadi untuk BPNT atau bantuan pangan non tunai itu totalnya 44 triliun 626 juta miliar 887 juta 600 ribu rupiah. Sukses salur itu sebesar, jadi sukses salurnya itu 99,02%. Kemudian transaksinya itu yang transaksi 98,15%. Ini untuk anggaran di BLT minyak goreng 6 triliun 195 miliar. Kemudian sukses salurnya 6 triliun 118 miliar 20 juta atau 98,76%. Transaksinya itu 5 triliun 869 miliar 764 juta atau 94,75%. Kemudian BLT BBM ini anggarannya 12 triliun 369 miliar. Sukses salur 12 triliun 390 miliar atau 100%. Namun transaksinya 99,51% atau 12 triliun 329 miliar 700 juta. Kemudian untuk pemberdayaan komunitas adat terpencil itu 3.500 KK. Untuk bantuan rinciannya sebagai berikut. Kemudian untuk pena realisasi KPM-nya 476 KPM. Anggarannya 51 miliar, realisasinya 26,68 atau 52,31%. Kemudian kami menyampaikan, jadi kenapa memang untuk pena kemudian itu karena memang baru dibuka blokirnya itu bulan apa ya? 5 Oktober. 5 Oktober. Jadi kami pun kesulitan, Mbak. Udah kita coba lembur sampai pagi-pagi kita kesulitan. Jadi itu Rutilahu juga demikian. Rutilahu itu bulan apa ya? Baru dibuka blokir. Bulan November. Jadi karena itu kami terus terang juga kesulitan. Kalau semua ditarik belakang, kami juga kesulitan untuk waktunya. Jadi karena itu sekarang ini kami minta dari awal untuk kami bisa dibuka di awal, Pak. Karena berat untuk kita juga. Yang pertama juga kalau waktunya mendesak itu petugas kita juga terbatas. Sehingga kenapa kemudian pena ini sangat rendah, padahal kita udah tiap hari sampai jam 3 pagi. Tapi karena waktunya mepet sehingga kita realisasinya sangat rendah sekali. Itu. Nah, kemudian jadi permasalahan utama itu, Pak. Jadi buka di blokir itu Rutilahu itu baru buka bulan November, yang pena itu baru Oktober, terus apalagi ya yang kemarin permakanan oh iya itu juga baru bulan November akhir ya, November akhir. Jadi karena itu kenapa kemudian kami sangat kesulitan, karena kalau sudah mepet ini kan waktunya juga kami berat gitu untuk untuk melakukan itu. Jadi kalau mohon bisa dibantu Komisi 8 untuk kami bisa
blokir itu di awal bisa dibuka gitu Pak. Ini sekarang kita lagi berjuang. Ini terus kita rapat dengan Bappenas dan Keuangan supaya di awal itu bisa diblokir. Blokirnya bisa dibuka. Ya bisa. Kemudian jadi gini Bapak, anggaran kita tuh turun Pak. Tadi kalau Bapak yang 2023 jadi tadi apalagi untuk nambah dana dekon nggak cukup Pak untuk itu, nggak mungkin kami ngasih dana dekon karena tahun ini malah turun 2023 78 triliun yang awal itu yang biasanya